Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Allah mudahkan kita untuk bermajlis ilmu, melanjutkan kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa besar, yaitu Hajjatul Wada', Haji Wada'. Sebuah momentum event terdahsyat dalam potongan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tafsir wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau melainkan menjadi rahmatan lil alamin. Bentuk rahmat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya yaitu Allah izinkan, takdirkan Nabi menyaksikan hasil panennya dakwah 23 tahun. Genepnya ya, selingkan 22 tahun sekian bulan ya. Jadi tidak mesti apa yang kita tanam harus kita panen selagi kita masih ada, nggak mesti itu ya. Tetapi akan menjadi nikmat besar ya. Kita pun merasa mungkin menjadi hal yang berharga, nggak punya nilai itu kalau dibandingkan harta-harta dunia itu ya. Bahagianya seperti apa itu? Menyaksikan hasil yang kita tanam. Apa itu? Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dikenalnya tauhid di seluruh jazirah Arab. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu yang membahagiakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga bersabda, hadis sahih ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, la an yahdiyallahu bika rajulan khairul laka min an yakuna laka humuram na'am. La an yahdiyallah bika, sungguh ya, ketika ada seseorang yang Allah berikan petunjuk hidayah dan itu melalui dirimu ya, satu orang saja, itu khairul laka, lebih baik untukmu dibandingkan mendapatkan unta merah. Dan unta merah itu
unta termewah di zaman itu. Ya, nggak semua orang kaya punya unta merah, nggak semua tokoh Quraisy juga punya unta merah, dan tidak setiap unta mana ya itu juga pasti lahirnya unta merah, limited edition. Ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Allah berikan kebahagiaan menyaksikan tidak kurang 100.000 kaum muslimin wal muslimat ngapain? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam rentetan ibadah haji. Baik. Perjalanan kita di dalam mengkisahkan haji wada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai perjalanan beliau dari Madinah ke Mekah, ya kan, kalau nggak salah ya. Maka setelah beliau berangkat dan mikot Madinah yaitu Abiyar Ali atau Dzul Hulaifah adalah mikot terpanjang 450 km, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu berkendara dengan untanya Al-Qaswa namanya. Begitu juga para sahabat-sahabat yang lain ya. Jadi ini menunjukkan nanti kalau haji itu ya ada jihad jasadiyah ya. Sekarang jangankan ke Mekah ya, kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah itu jihad Madinah ke Badar. Badar itu dari Madinah jarak tempuhnya kurang lebih 150-an ya, 150-an kilo, bahkan lebih lah, hampir 200 kilo. Kalau pakai mil kurang lebih 150 mil. Tapi sahabat yang 300 sekian itu kan 3 orang 1 unta. 3 orang 1 unta. Berarti setiap orang itu paling banter naik unta itu paling cuma 50 mil. Ya, 100 milnya jalan kan gonta-ganti. Ya, bayangkan, dan itu sampai sana bukan nyantai-nyantai, itu jihad perang. Ya, makanya kalau kita mengambil inspirasi hari ini, bayangkan jalan 100 kilo ya, 50 kilonya montoran lah, 100 kilonya jalan kaki, melelahkan. Itu baru ke Badar, belum ke Mekah. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya fisik ya Masya Allah. Nabi haji umurnya udah 63 tahun dengan perjalanan 8 hari, kalau beberapa riwayat ya, Madinah Mekah ditempuh 8 hari dengan berbagai macam situasi dan kondisi ya, di lapangan. Adanya sahabat yang sakit, sahabat yang bernazar, yang nanti sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur. Ini nanti ada dalam perjalanan itu sahabat yang sampai kelelahan karena nggak mau sama sekali naik unta. Pokoknya sudah bernazar budal kaji melaku. Sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur. Nah, kamu punya kemampuan berkendara, kamu bawa unta, kamu bawa kendaraan, maka naiklah tunggangan. Ya. Tapi kembali lagi, Masya Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
punya fisik yang sangat prima. Dan kalau kita lihat dari sisi Syama'il Muhammadiyah, makanya saya sampai sejauh ini belum membuka kajian dari kitab Syama'il Muhammadiyahnya Imam Tirmidzi, karena bicara fisiknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan apapun yang berkaitan dengan beliau ya secara detail bersumber dengan kitabnya Imam Tirmidzi tadi, itu banyak sekali istilah Arab yang mungkin nggak pas di kita. Nyari pendekatannya itu nggak gampang. Jadi kalau antum ngaji sama ilmu Muhammadiyah kok model terjemahan, mesti itu salah kaprah. Karena terjemahan kitab sama ilmu Muhammadiyah hanya bisa menerjemahkan sesuatu yang literally dari aslinya. Padahal Imam Tirmidzi meriwayatkan istilah-istilah yang mungkin beda di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istilah yang ada hari ini. Makanya salah satunya aja. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan membela terus awake dhewe jor-joran lemu-lemunan, enggak ya. Jadi kan sampai semangatnya supaya fisiknya seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masalah kuat, betul beliau kuat. Dan hadis-hadis yang menunjukkan hal itu banyak. Sebagaimana ketika Nabi berduel gulat dengan Rukanah. Rukanah itu Masya Allah itu jagoan Medina ya. Terus kalau berdiri di atas, kalau kita hari ini mungkin karpet lah ya, ditarik itu nggak jatuh. Kuda-kudanya berarti kuat sekali. Dan yang mampu menjatuhkan Rukanah hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau lebih kuat daripada Rukanah. Ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika membangun Masjid Nabawi, sahabat menyaksikan bagaimana beliau mengangkat bebatuan. Ya. Jadi kalau di zaman Nabi dibilang ada gym, ya nggak ada gym. Tapi untuk latihan kekuatan ada. Kalau di gym ada dumbbell, barbel, zaman Nabi nggak mungkin ada itu. Tapi batu, Masya Allah. Ya. Tetapi ada hadis dari Ummu Ma'bad. Ini diantara riwayat kuat seseorang yang mengkisahkan fisik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Ma'bad ya, itu ketika Nabi hijrah itu sempat mampir di kampungnya, masuk tenda, beliau butuh air, butuh es makanan gitu. Kemudian ya, dijamu, diberikan. Kemudian Ummu Ma'bad menyaksikan itu, bagaimana ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam minum, ya, kemudian terbuka bagian atasnya, ya, disebutkan bentuk badan Nabi seperti al-qaratis al-musanna. Qaratis musanna. Qaratis itu kalau hari ini belajar bahasa Arab mesti terjemahannya kertas. Ya, terjemahannya kertas. Padahal zaman Nabi belum ada kertas. Ya, qaratis itu diartikan ya mirip kulit yang disamak itu. Al-musanna yang terlipat. Nah, kemudian muncul berbagai macam penafsiran, khususnya di negeri kita ini, yang kemudian menerjemahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perutnya kotak-kotak six pack.
Ya. Dari mana pendalilannya? Nabi perutnya six pack. Karena Nabi kuat. Apa semua yang six pack kuat? Mohon maaf. Hari ini aja sudah menjadi rahasia umum beberapa orang-orang yang mungkin perutnya six pack ya di gym tapi ternyata tulang lunak. Boti lek jari bocah-bocah saiki. Iya kan? Ya, coba dia bisa kuat ngangkat dumbbell ya, kemudian deadlift ya, apalagi itu. Nah, cuma ya, ternyata nafasnya nggak kuat, lari nggak kuat. Ya hanya sebatas aksesoris saja. Nabi SAW nggak seperti itu. Nanti ada lagi riwayat yang menyebutkan bagaimana badan Nabi antara perut sama dadanya itu datar. Ya, artinya simetris antara dada dengan perutnya. Coba orang-orang yang perutnya six pack metokol-metokol sama dadanya datar apa enggak? Anda. Makanya ini tadi jangan kemudian berasumsi liar ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti six pack. Tapi kalau Rasul kuat, iya, ya. Kuatnya iya. Ya. Coba sekarang gini aja. Saya pernah baca tokoh Jepang namanya siapa mas? Soichiro Honda. Siapa tuh nih? Ini penemu Honda itu loh, ya kan? Soichiro Honda ya, kurang lebih itu loh. Itu ketika sudah menjadi tokoh karena punya hasil karya Honda itu di antara orang yang dikagumi, figur yang di fan sama Soichiro Honda itu Napoleon Bonaparte. Awalnya gitu, ngefans sama Napoleon. Kenapa? Karena menaklukkan, wah, apalagi yang ditaklukkan diantaranya wilayah Timur Tengah itu. Mesir itu kan menjadi jajahan Perancis. Tapi di akhirnya Soichiro Honda itu nyesel. Kenapa? Karena nggak sesuai bayangannya. Napoleon Bonaparte dengan model penaklukan seperti itu, kayaknya wongnya gawagah, ya kan? Kayaknya fisiknya bagus. Ternyata Napoleon tuh wongnya kuntet, pendek secara fisik. Akhirnya kecewa ya. Maka dari sini lah memang layak untuk kecewa kalau kita mengambil teladan selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita sekarang pengen bahas apa fisik terkuat, ambillah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti kita nggak bakal kecewa. Ya. Ketampanan, fisik, rupawan, kita ambil sosok Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti nggak mungkin kecewa. Ya. Ya. Maka dari sini ya Rasul itu kuat. Tapi tidak semua orang yang kuat harus kemudian digambarkan dengan six pack. Bisa jadi orang yang nggak sampai six pack tapi punya kekuatan. Ya. Artinya nggak usah lebih aja ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau kemudian meminta para ummahat, itu para muslimat al-akhwat ya, termasuk istri-istri beliau, karena dalam peristiwa haji wada ini semuanya diajak. Saat itu ada 9 istri, 9-9-nya diajak. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada mereka, hadhil hajjah thumma zuhurul husur. Ini adalah haji untuk kalian. Tapi setelah ini silahkan ya kalian nyaman-nyaman dengan tikar-tikar di rumah.
Nah, di sini kemudian nantinya para istri Nabi silang pendapat. Ya. Nabi kan bilang ini haji untuk kalian. Tapi setelah ini cukup di rumah, ngurusi rumah, ya, ngurusi tikar, artinya ngurusi rumah aja. Maka nantinya sepeninggal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian istri nggak pernah melakukan haji lagi, seperti Sauda, Zainab bintu Jahsyin, atau ada yang memahami, oh ini menunjukkan kalau sekarang hajinya haji wajib, ya cuma sekali ini, tapi besoknya mereka mengulangi lagi haji. Contohnya yaitu ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah selagi beliau hidup itu hampir tiap tahun beliau melaksanakan ibadah haji. Cuma beliau disertai mahram. Nah, dari sinilah kemudian turun beberapa pendapat ulama, ya, termasuk dari kalangan madhab Syafi'iyah, dibolehkannya seorang wanita yang berangkat ke tanah suci untuk menunaikan haji dan umroh tanpa mahram, asalkan itu haji atau umroh yang pertama kali, yang wajibnya, ya boleh, dengan catatan nanti satu rombongan orang-orang yang amanah, orang-orang yang baik, punya niat yang sama untuk ibadah di tanah suci. Ya, seperti hari ini, ya, umpamanya ada seorang wanita muslimat nggak ada mahram, tapi kemudian ikut satu rombongan dengan travel sunnah misalnya. Nah, itu kalau belum pernah haji atau belum pernah umroh, lah itu bisa memakai fatwa ini. Tapi kalau untuk yang kesekian kalinya, yang kedua, yang ketiga, haji yang sifatnya sunnah, umroh yang sifatnya sunnah, maka kembali ke kaidah dasar bahwa tidaklah wanita muslimah itu safar illa ma'adhi mahramin, kecuali harus adanya mahram. Baik, jadi istri-istri beliau diajak, padahal wanita, ya, mereka juga merasa kelelahan, dan uniknya kalau unta itu bisa dibikin di atasnya haudaj atau gubuk-gubukan. Ya, seluruh wanita yang ikut dalam perjalanan haji itu kelihatan, ya, dari mana? Untanya pasti tertutup, ya, jadi atas unta itu ada haudajnya, ya, di situ mereka, ya. Sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dekat ke tanah suci, ya. Wa fil yaumi tsamin min Dzulhijjah. Ya. Oh, ini agak ngeloncat ini. Jadi aslinya di beberapa riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Mekah itu tanggal 4 Dzulhijjah. Ada apa enggak ini? Oh, ada di atasnya. Tsumma wasala siyarahu hatta qaraba min Makkah fabata bidzituwa. Nabi kemudian berjalan menuju Mekah sampai ke daerah yang disebut Dzituwa. Ya, dan Nabi sampai tanya ini ke Abu Bakar As-Siddiq. Ini daerah apa ini? Oh, ini Bukit Aswan. Oh, ini Dzituwa. Karena
Abu Bakar itu sosok yang sangat paham geografi, nasab dan geografi jazirah. Abu Bakar ya. Mungkin kalau hari ini sosiolog, antropolog, itu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sekelas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja masih tanya, ini daerah mana Abu Bakar? Ya, ini udah sampai di tua. Bentar lagi sudah bisa masuk Mekah. Nabi bermalam tujuh di situ. Masih dalam kondisi apa? Ihram. Udah sepekan ini berjalan ini. Ya, larangan-larang ihram terus dijaga. Sampai nanti ada yang menghadiahkan beliau daging hewan buruan. Beliau makan. Loh, bukannya larangan ihram itu berburu? Iya, bagi yang ihram. Ya, bagi yang ihram itu bisa membatalkan ihramnya. Berburu kelinci, rusa, ya, apapun itu dari binatang-binatang yang halal untuk dikonsumsi, ya, itu bisa membatalkan ihramnya. Loh, tapi Nabi SAW kok makan dari hewan buruan? Nah, ternyata ketika beliau bermalam di beberapa wilayah, itu kan orang-orang yang cinta kepada nabinya dan tidak ikut dalam rombongan haji, warga kampung situ itu menghadiahkan hasil buruan mereka, dan ini boleh dikonsumsi, boleh dimakan, halal. Ya, Nabi pun merasakan hal ini. Ya. Sampai kemudian nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena udah mau masuk Mekah, beliau bilang kepada para sahabat yang tidak membawa hewan sembelihan, maka kalian boleh merubah niatnya menjadi umroh dulu, baru nanti haji. Yang tidak membawa binatang sembelihan, hadyu. Tapi kalau yang bawa hadyu seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari mikot tadi sudah niatnya untuk haji yang dicampur dengan umroh, yaitu qiran berarti, maka udah nggak boleh lagi merubah. Ya, dan itu nanti terus akan berjalan. Nah, disinilah kemudian nanti Aisyah radhiyallahu anha nangis, sedih. Ditanya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa? Ada apa? Nah, kalau engkau menyarankan yang nggak membawa haji itu umroh dulu, saya nggak bisa. Kenapa? Ya, hal nafista, apakah engkau dalam kondisi haid? Jawabannya Aisyah, iya, saya haid. Kalau saya masuk Mekah, saya nggak bisa ngapa-ngapain, betul, nggak boleh melaksanakan tawaf. Maka Nabi SAW menyarankan lakukanlah haji, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala nanti memberikan kemudahan untukmu umroh. Makanya nanti Aisyah radhiyallahu anha nggak bisa ikut rombongan umroh, tawaf dulu, sa'i nggak ikut. Ya, beliau haji dulu. Ya, rentetan haji, selesai haji beliau sudah suci, baru nantinya kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta beliau ditemani saudaranya, itu putranya Abu Bakar yang lain, untuk keluar sebentar, ya, ke daerah yang hari ini disebut dengan Tan'im, ya, dan beliau bermikot di sana untuk umroh. Ya, hari ini di Tan'im dibangun masjid untuk mengenang peristiwa ini, masjidnya Masjid Aisyah. Maka dari sini Tan'im itu awalnya bukan mikot, itu mikot khusus, ya, sebagaimana kasus-kasus Aisyah radhiyallahu anha.
Ya. Jadi kalau laki-laki kemudian pengen umroh lagi kemudian ngambil mikotnya di Tanim, ini terlalu bermudah-mudahan. Ya. Walah, membayar taksi paling pirang real, atau naik bis solawat aja yang paling cuma 4 real. Ya. Kalau siap mengeluarkan duit, mending langsung ke Taif. Ini keluar dari khilaf para ulama. Ke Taif, dari Mekah ke Taif itu sudah jelas safar. Nanti setelah pulang dari Taif, lewat Qarnu Manazil, nah di situ mikot memang. Silakan bermikot lagi untuk melaksanakan umroh misalnya. Itu enggak apa-apa. Ya, jangan kemudian make hadisnya Aisyah kemudian bermudah-mudahan mikotnya di Tanim. Lah pengen seperti Aisyah ya tiru Aisyah headset misalnya. Yang laki-laki gimana? Dan itu terbukti saudaranya Aisyah yang menemani ikut ihram apa enggak? Enggak ikut. Ya, Abdullah enggak ikut bin Abi Bakar radhiyallahu anhu, enggak ikut. Nemaninya iya, nemani sampai Tanim. Ya, kemudian nantinya tawaf, sa'i ngancani, tapi enggak ikut ihram. Ya, Masya Allah. Nah ini, jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mulai memisahkan, ya, sebagian kaum muslimin yang bawa hadyu, berarti hajinya kiron. Tapi kalau nggak membawa hadyu, mendingan kalian tamattu. Jadi umroh dulu, habis itu bebas sampai nantinya kita masuk program haji dari tanggal 8, 9 dan seterusnya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sampai di mana ini tadi, di Zitua, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih jalur daerah. Hari ini mungkin masuk wilayah Kudai dari kampung Hijun. Ya, hari ini Hijun itu masyhur ya. Di Google Map-nya ada. Rasul masuk Mekahnya dari pintu itu. Dan sekali lagi karena dari sanalah kampungnya Khadijah radhiyallahu anha nampak. Ya. Thumma dakhala Makkah ba'da an shallal fajra wa ikhtasala min sabahil yaum li arba' layali, ya, khalwuna min Dzulhijjah. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Mekah itu di tanggal atau di malam 4 Dzulhijjah. Ya. Berarti waqad qadha fit thariq thamaniya layalin. Ya. Beliau berjalan menghabiskan waktu tempuh 8 hari. Wahiyal masafatul wusta, dan ini termasuk perjalanan yang sedang-sedang. Falamma dakhala al-masjidil harama tafa bil baiti. Ketika beliau masuk Masjidil Haram, ya, dan ketika beliau masuk Masjidil Haram, beliau juga ngambil pintu yang hari ini dikenal dengan Babus Salam. Ya, karena dari pintu ini nanti yang lebih dekat menuju Sofa, Bukit Sofa. Makanya beliau masuk. Ini masih ihram semua loh ini ya. Kemudian memulai tawaf, ya. Nabi meminta para sahabat yang laki-laki untuk melakukan al-idtiba. Al-idtiba itu berarti menyelempangkan kain ihram atasnya terlihat pundak kanannya.
Kemudian ya, tadi ada yang kelupaan ini. Di Dhitua ya, berjalan menuju masuk Mekahnya itu Nabi menghentikan talbiyah. Ya, jadi dari mikot sampai masuk kota Mekah itu disunnahkan untuk bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ini dalam riwayat Jabir bin Abdullah, ya, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu dikeraskan bagi yang laki-laki, diperbanyak, karena sebaik-baik haji adalah yang memperbanyak talbiyah dan sembelihannya. Dan Rasul mengajari dua-duanya. Rasul bertalbiyah paling panjang Madinah sampai Mekah, ya, dan Nabi membawa hadyu berapa? 100 unta. Ya, sebaik-baik haji kayak gitu, ya. Paling banyak talbiyahnya, paling banyak sembelihannya untuk Allah. Ya. Tapi ketika sudah masuk Mekah berhenti itu talbiyah. Ya. Nah, kalau tawaf itu malah jangan talbiyah, sudah kita masuk Masjidil Haram itu sudah nggak bertalbiyah. Ya, kita memperbanyak zikir dan doa yang lainnya. Nah, ini yang dicontoh oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau langsung menuju sudut atau rukun Hajar Aswad. Beliau cium itu Hajar Aswad, ya, dan beliau memulai tawaf. Ya, sahabat pun melakukan demikian. Ya. Dan nanti Nabi juga mengajarkan kalau nggak bisa nyium, diusap dengan telapak tangan kita, diusap, kemudian dicium telapak tangan kita yang tadi ngusap Hajar Aswad. Kalau nggak mampu, boleh pakai planning yang ketiga. Gimana? Pakai alat, contohnya tongkat. Ya, biasanya orang kan musafir pakai tongkat. Ini karena mungkin agak jauh dari Hajar Aswad, dia sentuh Hajar Aswad dengan media tadi, tongkat atau sejenisnya. Kemudian boleh dicium tadi tongkatnya tadi. Kalau tidak bisa, maka yang keempat cukup isyarat. Ya, dan isyaratnya itu dengan tangan kanan. Satu aja. Ya, melihat Hajar Aswad sambil kemudian mengucapkan bismillah atau ditambahi takbir. Bismillah Allahu Akbar tanpa dicium. Ya, tanpa dicium. Kalau isyarat itu nggak ada cium-ciumnya. Jadi nggak perlu bismillah Allah Akbar kecup gitu. Itu malah menyelisih sunnah. Atau masa cuma satu, kurang lah. Dua-duanya gini, angkat tangan jadinya. Nah, ini juga nggak pas. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengajarkan satu tangan sebelah kanan. Dan sebaik-baik sunnah adalah aturan dan petunjuk dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya nanti Imam Ahmad, ya, itu di dalam musnadnya menyebutkan, aku tiru gaya tawafnya Rasul semuanya kecuali satu, yaitu tawaf dengan naik unta. Itu belum dirasakan oleh Imam Ahmad. Kenapa? Karena di musim haji yang Imam Ahmad itu sudah terlalu ramai, jadi udah susah kalau pakai unta. Ya, jadi orang sudah mulai ribet. Nah, seperti hari ini kita mau pakai cara yang pertama ya susah, yaitu nyium langsung. Ya, susah ya. Ya. Kemudian kalau nyentuh pakai tangan, ya nggak bakal sampai. Jaraknya aja dengan orang-orang yang nyium itu dah, ya, berapa meter sendiri, tangan kita cuma berapa.
Kalau pakai media seperti tongkat, malah ditangkap sama askar. Ya. Maka yang bisa kita lakukan hanya melambaikan tangan kanan, ya, memberikan isyarat Bismillah, Allahu Akbar, kemudian mulai berjalan. Nah, yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau tawaf, 3 putaran pertama beliau lari atau dikenal dengan rommel. Ya, putaran pertama dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani beliau lari. Sampai Rukun Yamani ke Hajar Aswad beliau jalan biasa sambil mengucapkan zikir khusus, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu zikir khususnya ketika tawaf, sudah nggak ada lain, selain itu nggak ada lagi, ya, nggak ada lagi. Nanti ketika sampai Hajar Aswad beliau lakukan lagi, dicium Hajar Aswad, beliau putar lagi, lari lagi, sampai di Rukun Yamani beliau mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu 3 kali putaran pertama lari. Sisanya berarti berapa kali? 4 putaran. Itu beliau jalan biasa. Setelah itu ngapain? Beliau melaksanakan sholat sunnah. Ya. Di mana? Di sisi maqam Ibrahim. Dan ini atas sarannya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu ketika meminta Rasul, alangkah indahnya kalau kita sholat di sisi maqam Ibrahim wahai Rasul, karena Ka'bah ini yang bangun dulu Khalilullah, ya, dan kita muliakan sehingga nanti turun ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Itu Allah menyepakati atau Allah meridhoi sarannya Umar bin Khattab. Maka kemudian Rasul sholat di situ dan mengajak kaum muslimin sholat di situ. Sholatnya ringkas, ya, habis Al-Fatihah rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, habis rakaat kedua Al-Fatihahnya suratnya Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Sudah. Mau pakai ayat yang lain yang boleh, tapi yang ringkas memang sunnahnya. Nah, hari ini di sekitar makam Ibrahim, itu mesti rame. Atau yang sejajar dengan makam Ibrahim, itu pasti rame. Apalagi di momen-momen tertentu, di musim-musim padat. Maka silahkan sholat selagi masih ada di sekitar Masjidil Haram. Ya, nggak mesti harus di dekat makam Ibrahim. Nah, setelah itu apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nyaris hari ini pasti meninggalkan sunnah ini. Kenapa? Karena susah. Ya, padahal ini dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Habis tawaf, ya, selesai, makanya Nabi ini tawaf. Tawaf apa berarti ini tadi? Tawaf kudum. Ya, tawaf kudum. Kemudian beliau kembalikan lagi selempangannya ihram rida, itu menutup pundak untuk kemudian sholat. Habis sholat beliau datang lagi ke Hajar Aswad, dicium lagi. Nah, ini yang nggak bisa dilakukan para jamaah umroh atau haji sekarang. Kenapa? Karena mesti ramai, nggak bakal bisa nyium Hajar Aswad. Maka Nabi dan para sahabat dulu gitu, habis sholat balik lagi ke Hajar Aswad, beliau cium. Ya, habis itu baru beliau menuju sumur Zamzam. Ngapain? Minum Zamzam. Di antara sunnah habis tawaf minum Zamzam. Beliau basahi wajahnya, beliau basahi kepalanya, dan para muslimat pun juga sama. Disunnahkan membasahi wajah,
Ya, karena yang bercadar pun kan harus lepas cadar ketika ihram, ya. Kemudian membasuhnya di atas jilbabnya atau mukenanya itu. Ini di antara sunnah selepas tawaf. Baru kemudian nantinya berjalan menuju mas'a atau sa'i. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengucapkan bada'tu bima bada Allahu bihi, kemudian membaca ayat innas safa wal marwata min sya'airillah, gitu ya. Kemudian mulai sa'i dari Safa ke Marwa satu putaran, Marwa ke Safa satu putaran, terus sebanyak 7 kali. Berarti dimulai dari Safa dan berakhir di Marwa, ya. Setelah itu beliau tidak bertahallul. Berbeda dengan sahabat yang tadi nggak bawa hadyu, tahallul kalian. Kan kalian sudah umroh, berarti selesai. Habis itu mau ngapa-ngapain aman. Mau pakai baju ihram, ya, mau berhubungan sama istrinya, atau yang bujang mungkin melaksanakan akad nikah, ijab qabul, itu udah enak itu, sampai nunggu tanggal haji, ya. Beda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul karena haji qiran, beliau sudah bawa hadyu, maka beliau jaga itu ihramnya. Sampai kapan? Sampai tanggal 8. Masih lanjut itu. Wa fil yaumi tsamin min dzilhijjah wa huwa yaumut tarwiyah tawajjaha ila Mina. Nah, maka di tanggal 8 beliau mulai menuju ke Mina pagi hari. Ini sunnahnya haji, ya. Dan jamaah Indonesia nggak mungkin dapat fasilitas di sini, karena itu nggak masuk rondonnya haji Indonesia. Ya, itu pasti langsung besoknya atau tanggal 8 siang, sore, malam itu udah mulai diarak menuju Arafah. Ya. Tapi bisa nggak kita ke Mina? Bisa, cuma resiko ditanggung sendiri. Ya, makannya, MCK-nya, semua urusannya ditanggung sendiri, karena negara atau penyelenggara haji tidak memfasilitasi hal ini, ya, kecuali mungkin biro-biro tertentu. Nah, Rasul melakukan itu ke Mina, dari startnya dari Mina, dan dari sini nanti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memulai khutbah haji wada. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kayaknya nggak pas waktunya kalau kita bahas khutbahnya hari ini. Kita ambil catatan terakhir, yaitu ketika Nabi dapat berita, ya, di waktu haji wada ini wafatnya sahabat Sa'ad bin Khawlah radhiyallahu anhu. Kalau kemarin kan yang sakit keras Sa'ad bin Abi Waqqas, ya kan? Kemudian didoakan oleh Nabi, ya. Kemudian Sa'ad pun nantinya sembuh. Yang meninggal sahabat yang lain, namanya Sa'ad bin Khawlah. Ya, beliau wafat di haji wada ini. Nah, yang menjadi pelajaran adalah saat Sa'ad ini wafat, kan hajinya bersama istrinya, namanya Subai'ah. Subai'ah itu sedang hamil besar, dan beberapa malam, hadisnya kan, ya, wabak dalayalin, setelah beberapa malam melahirkan. Ada yang menyebutkan 5 hari, ada yang menyebutkan sepekan, itu lahir, ya. Dan setelah lahir, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk. Kemudian beliau bersabda, "Fangkihi ma syi'ti." Subai'ah, kalau kamu pengen nikah, nikahlah.
Nah, apa maksudnya? Lah ya, saya kasih gambaran gini ya. Ini hukum fikih kaitannya dengan masa iddah kematian. Ya, masa iddah kematian. Posisinya status jandanya. Oh, sekarang nggak ada istilah janda, ding. Kalau di catatan sipil kita, adanya cerai hidup dan cerai mati. Ya kan? Nggak ada istilah janda sekarang. Ada cerai hidup sama cerai mati. Nah, ini posisi yang cerai mati. Imam Ibnu Katsir bagus sekali. Beliau menceritakan pendapatnya Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu punya pendapat, dan beliau alim besar dari kalangan sahabat. Kalau ada wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, ya, apalagi dalam kondisi hamil, maka ambillah masa iddah yang terpanjang. Kondisi hamil itu karena masa iddahnya ya sampai melahirkan. Dan kalau tidak hamil itu kan cerai mati tadi 4 bulan 10 hari. Lah, Abdullah ibnu Abbas mengkombinasi ini. Ya, yang terbaik yaitu yang terpanjang dari 2 model iddah. Contoh, ada wanita hamil 2 bulan. Hamil 2 bulan, kemudian suaminya meninggal. Ya kan? Suaminya meninggal. Nah, itu kan ada pendapat tadi. Kalau pakai yang 4 bulan 10 hari, berarti masih dalam kandungan berapa itu? 6 bulan sekian hari. Nah, itu sudah selesai masa iddahnya. Tapi ada yang lebih panjang. Apa itu? Menunggu kelahiran. Berarti kan nggak cuma 4 bulan 10 hari itu, masih ada 6 bulan lagi. Kata Abdullah bin Abbas, berarti habis melahirkan. Itu masa iddahnya. Atau sebaliknya tadi, ya, masa kehamilan 9 bulan, kemudian suaminya meninggal. Berarti kan ada 2 masa iddah nih pilihannya. Pilihannya kapan? Pertama ketika habis melahirkan. Ya, kalau mamanya 10 hari melahirkan, berarti kan 10 hari kemudian iddahnya. Atau yang lebih panjang, berarti pakai yang mana? 4 bulan 10 hari. Abdullah ibnu Abbas memakai yang ini. Ya, kalau kehamilannya 9 bulan, kemudian ngambil pilih yang mana, habis melahirkan atau 4 bulan 10 hari, yang terpanjang yang mana? Oh, yang 4 bulan 10 hari. Itu kata Ibnu Katsir itu. Sampai kemudian munculnya atau diriwayatkannya hadis ini. Semua ulama kemudian merujuk kepada satu hadis. Kalau sudah ada hadis sahih, yang lainnya pendapat-pendapat manusia yang lain sudah ditinggalkan. Hadis mana? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada Subai'ah, istrinya Sa'ad bin Khawlah, ya, selesai melahirkan. Padahal baru sepekan suaminya meninggal, Nabi sudah bersabda, "Fangkihi ma syi'ti." Kalau kamu mau nikah, nikahlah. Ya, sudah selesai masa iddahmu dengan engkau bersalin, engkau melahirkan. Padahal kalau dihitung cuma berapa hari itu? Ya, paling cuma 10 hari. Ya, 2 pekan. Tapi Nabi SAW sudah membolehkan untuk menikah. Kenapa? Karena masa iddahnya telah selesai. Ya, dan ini masuk di waktu musim haji wada. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang kandungan dari khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam di pertemuan berikutnya insyaallah. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.